Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arjuna Jalal Ikrom. Oke, masih di pembelajaran daring mengenai administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang FTP atau File Transfer Protocol. Ya, jadi apa itu FTP? FTP itu gini, di dalam dunia komputer ya. Pertukaran data adalah hal yang penting dalam dunia komputer ya. Dengan adanya pertukaran data, komputer yang satu dengan yang lain ya dapat terhubung dengan komputer lainnya. Misalnya ketika kamu mendownload suatu file di internet, pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa kita mendownload file tersebut? Nah, kemudian ketika kamu mengupload suatu file, bagaimana semua itu bisa terjadi? Gitu loh. Itu semua karena peran dari FTP, dari peran dari download dan upload ya. FTP merupakan solusi bagi dua buah komputer yang ingin melakukan transfer data dengan bantuan koneksi internet. FTP ini sangat berguna bahkan untuk dua buah komputer ya, dua buah komputer yang memiliki sistem operasi berbeda. FTP juga berguna untuk mentransfer data antara dua komputer yang jaraknya berjauhan. Pada pembelajaran ini kita akan membahas lebih dalam tentang FTP server ya. Bersungguh-sungguhlah dalam memahami materi berikut ini dengan seksama agar dapat memperluas pengetahuanmu tentang evaluasi FTP server ya. Pertukaran data ya. Jadi FTP server ya itu berhubungan dengan atau diartikan dengan pertukaran data. Dengan apa pertukaran datanya itu? Yaitu dengan bantuan internet ya. Jadi berjarak. Dia itu walaupun beda sistem operasi, Linux dengan Windows atau macOS dengan Windows, dia tetap bisa melakukan transfer data dengan bantuan internet dan tidak terbatas jarak ya, dengan tidak terbatas jarak. Kemudian tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi ketika kalian ada yang di Sabang kemudian di Merauke ya, itu nanti kalian bisa tetap saling tukar data ya dengan seperti itu. Dengan apa? Dengan cara download dan upload. Download dan upload itu gini. Si A si B. Jadi si A ini ngirim data ke si B. Jadi gini, saya jelaskan. Ketika si A ya mau ngirim ke si B ya, si A dengan proses awalnya, si A ini pada hierarkinya atau sesungguhnya itu dia si A ini mengupload ya. Si B kalau ini sudah ke-upload ke internet yang namanya FTP ini ya, FTP ya, baru nanti si B ini mendownload dari FTP datanya ya, download seperti itu. Sesimpel itu sih sebenarnya dari FTP ini ya. Jadi apakah di WhatsApp juga sama Pak? Sama. Jadi di WhatsApp itu ada namanya FTP. Ketika kalian mau kirim gambar gitu ya, mau kirim gambar itu sejatinya si A ini ketika mau kirim apa ke B itu dia upload dulu, baru nanti setelah upload dia ditangkap oleh FTP ya. Kemudian si B disalurkan ke si B dalam proses download. Maka ketika kalian di WhatsApp itu akan download ya, seperti itu. Kemudian pengertian dari FTP itu sendiri ya, bahwa FTP itu adalah protokol internet yang digunakan untuk pengiriman data seperti download dan upload
ya. Kemudian apa saja persyaratan dari penggunaan FTP itu? Untuk syarat-syaratnya yaitu, nah ini, terinstall FTP client atau aplikasinya itu adalah FileZilla. Kemudian memiliki informasi FTP server seperti domain atau alamat IP-nya, username dan juga password dari FTP server itu, ya. Nah, kemudian seperti apa sih bentuknya FTP itu, aplikasi FTP ya. Contohnya adalah FileZilla. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Jadi nanti nah di sini ada username ini ya. Username ini dan juga password dan juga port dari servernya itu tadi untuk meremote. Jadi nanti kita bisa melihat data-data yang ada di server. Gitu loh. Jadi nanti memasukkan username, password dan juga port agar nanti bisa masuk. Nah, nanti di sini ada direktori apa dari servernya gitu ya, seperti itu. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan dari FileZilla atau untuk FTP-nya itu remote FTP. Oke. Kemudian FTP server ya, FTP server yaitu bertugas memberi layanan atau tukar menukar data. Dari kiriman data itu adalah fungsi dari FTP server. Jadi dalam proses download upload itu ya FTP ya, jangan lupa. Kemudian dapat bekerja dengan koneksi aktif maupun pasif. Aktif itu gimana, Pak? Kalau aktif itu menggunakan koneksi internet. Ya, kalau menggunakan koneksi internet itu tidak terbatas ruang dan waktu, kapanpun dimanapun bisa. Kalau pasif itu menggunakan kabel LAN, jadi kita langsung berhadapan langsung dengan servernya, seperti itu. Kemudian menggunakan port 20, ya itu untuk FTP server. Kemudian FTP client, ya, yaitu meminta layanan tukar menukar data ya. Jadi kalau server itu memberi layanan, kalau klien itu meminta layanan. Kemudian menggunakan koneksi pasif kalau lebih aman. Nah, jadi gini, kenapa lebih aman? Penjelasannya seperti ini. Ketika si A mau ngirim data ke si B, ya, atau si A mau upload data ke server B, anggap saja server ya, ke server. Kenapa pasif lebih aman? Kalau pasif ini menggunakan kabel ya, dan hanya si A dan si B yang tahu prosesnya. Kalau melalui internet, anggap saja ini internet, jadi si A ketika mau ngirim ke internet ya, mau ngirim file ke server, maka di sini bisa saja ada yang namanya hacker. Ya, jadi hacker itu tempatnya di mana? Di sini, di tengah-tengah. Jadi di sini itu mereka bisa mencuri apa yang kalian kirim ke server. Seperti itu penjelasannya. Kemudian itu ada aplikasi-aplikasinya ya. Kalau di Windows namanya Core FTP atau juga FileZilla boleh. Kalau yang umum itu pakai FileZilla yang tadi saya tunjukkan tadi ya. Kemudian Chute FTP dan juga CyberDuck. CyberDuck itu di Mac OS. Oke, kemudian fungsi dari FTP itu sendiri. Fungsinya ya, yaitu pertukaran file. Ini pertukaran file mudah walaupun file besar. Jadi
Pertukaran file itu mudah karena kita ngirim ke server FTP, kemudian FTP memberi ke klien seperti itu. Kemudian backup website dengan mudah bagi pemilik website. Ketika kalian mempunyai website, seperti contohnya website itu apa sih Pak? Contohnya website itu contohnya yaitu ada Facebook, ya, YouTube, kemudian detik.com, berita-berita intinya yang ada di internet, blogspot dan lain sebagainya, ya, itu termasuk website, ya. Kemudian indirect atau implicit remote komputer, ya, bisa meremote komputer direct seperti itu. Kemudian efisiensi transfer file, ya, ketika ada file tinggal download saja nanti seperti itu. Kemudian transfer dua arah, fungsi dari FTP, ya, jadi saling tukar tadi, ya. Kemudian data tidak hilang walaupun progres perpindahan terputus. Seperti halnya kalian download, ketika koneksi internet atau data kalian habis, itu tidak akan terputus, ya kan, tetap bisa download lagi kan. Nah, itu fungsi dari FTP. Kemudian kekurangannya apa Pak? Nah, ini kekurangan dari FTP, ya. Sistem FTP itu cukup tua, itu sudah lama memang ini, tapi masih bagus ya untuk dipakai. Kemudian data bisa hilang dengan sekali klik jika tidak paham IT. Jadi ketika kalian itu salah klik atau salah script, ya data bisa hilang semua gitu resikonya, ya. Kemudian tidak begitu aman. Karena apa? Karena nanti hacker itu jauh lebih mudah. Kalau enskripsinya atau kekuatan pengamanannya tidak bagus, maka tidak efisien gitu. Kemudian harus memiliki komputer server sendiri. Jadi kalian harus punya komputer, ya. Kalau contohnya itu ada di lab komputer itu ada server itu, ya, kalau kalian lihat. Nah, itu server sendiri namanya, pribadi. Seperti itu. Kemudian prinsip dan cara kerja FTP. Oke. Pada mode aktif, ya, ini ya. Pada mode aktif, klien mulai menyimak koneksi data yang datang dari data server pada port M. Kemudian klien mengirim FTP comment channel port M, menginformasikan kepada server port mana yang harus disimak. Ya, server kemudian menginisiasi channel data kepada klien dari port 20, yaitu port FTP. Ya, cara kerjanya, ya, prinsip kerjanya. Kemudian dalam situasi ketika klien di balik firewall dan tidak mampu menerima koneksi FTP-nya yang datang, dapat digunakan passive mode, yaitu menggunakan kabel tadi, ya. Itu untuk prinsip kerjanya. Oke, terima kasih, ya. Itu sedikit penjelasan dan gambaran mengenai tentang FTP. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana kita mengatur atau mengkonfigurasi FTP pada Debian. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk komen nama kalian dan kelas, ya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.